Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu apa pesona dia yang membuat pasanganku berpaling. Video ini adalah video request dari beberapa sahabat Tarotku karena mengalami suatu pola atau suatu momen yang sama, di mana seseorang yang sudah menjalin sebuah hubungan serius, bahkan sudah menikah, berkeluarga, kehadiran sosok lain akhirnya membuat semua yang ada menjadi hancur begitu saja, menjadi berantakan. Seakan apa yang dibangun selama ini, baik itu hal-hal mulai dari materi, kejujuran, kepercayaan, fondasi kuat sebuah keluarga, akhirnya hancur begitu saja oleh sebuah kehadiran yang lain. Dan untuk para sahabat yang berada di kondisi yang mungkin tidak jauh berbeda dari kondisi ini, kira-kira apa pesona dia yang membuat pasangan kita berpaling? Bisa ikuti pembacaan ini. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Dan untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama. Sekarang ada 3 buah deck kartu, silahkan pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 10 detik. Nanti setelah pilih deck, Tarotku akan langsung bacakan. Kita mulai ya. Oke, untuk yang memilih deck yang paling kiri, yang pilih deck yang paling kiri, kita akan mulai dari yang paling kiri ya. Sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apa pesona dia yang membuat pasanganku berpaling? Sekali lagi, tanyakan dalam hati ya. Apa pesona dia yang membuat pasanganku berpaling? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apa pesona dia yang membuat pasanganku berpaling? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu, tetap terfokus ke apa pesona dia yang membuat pasanganku berpaling. Kartu yang pertama adalah kartu Page of Wands. Kartu-kartu tongkat sebenarnya bercerita tentang sebuah semangat, sebuah gairah, sebuah ambisi, sebuah hal-hal baru yang mungkin karena kita udah lama jalan relasi dengan pasangan kita, kita mulai kehilangan warna, mulai kehilangan semangat, kita mulai kehilangan gairah dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Tapi kedatangan dia ini seperti sebuah hawa baru. Apalagi di sini ada indikasi usianya sama atau mungkin jauh lebih muda. Ada sebuah indikasi kuat di mana dia membangkitkan kembali sebuah rasa yang sudah lama dilupakan dalam hubungannya dengan kita. Jadi dia membawa satu semangat baru, suatu hal baru yang membuat akhirnya pasangan kita akhirnya kembali perasaannya bangkit ya. Kita akan lihat hal lainnya lagi. Kartu yang muncul adalah kartu High Priest ya. Ini bercerita tentang pengetahuan dan kebijaksanaan. Seringkali kadang-kala dalam sebuah hubungan kita mungkin gak mau tahu apa yang pasangan kita rasakan. Tapi si dia yang orang baru ini selalu berusaha ingin tahu, mencari tahu, dan berusaha untuk memahami apa yang pasangan kita rasakan. Hal inilah yang akhirnya kadangkala kita tidak didapat dari kita. Di sisi yang lain, dia juga berusaha untuk selalu mendengarkan apa yang pasangan kita sampaikan. Mungkin saat kita mendengarkan dia bercerita, kita nggak sepenuh hati atau kadang kita sibuk sambil melakukan tindakan lain. Namun si dia nggak. Dia benar-benar mendengarkan, benar-benar mencoba mencari tahu apa yang pasangan kita suka. Dia benar-benar mencoba untuk memahami. Mencoba untuk ikut serta di dalam dunia pasangan kita. Apa yang pasangan kita suka, dia coba untuk belajar hal seperti itu. Yang akhirnya membuat pasangan kita berpaling ya. Kita akan lihat di kartu selanjutnya. Kartu yang muncul adalah kartu Knight of Pentacle. Dia tahu sekali apa yang pasangan kita nggak suka.
Saat kita sebenarnya juga tahu apa yang pasangan kita nggak suka, hanya saja seringkali kita mungkin tidak terlalu memperdulikan. Misal pasangan kita nggak suka hal A, ya kita tetap lakukan hal A, atau tetap saja masih terhubung dengan hal A, tapi dia tidak. Dia benar-benar menjaga ini. Dia menjaga apa yang pasangan kita nggak suka, dia benar-benar menjauhi hal tersebut. Kemudian kita lihat kartu yang keempat. Kartu yang muncul adalah kartu 3 pedang. Ini tentang berani melakukan apa yang hatinya gak kehendaki, yang penting pasangan kita senang ya dia mau. Jadi dia sangat tahu caranya memperlakukan seorang pasangan. Biarpun tidak sesuai hatinya, dia pintar. Pintar untuk membuat seolah-olah dia benar-benar memahami pasangan kita ya. Biarpun mungkin ini gak dia apa adanya, tapi dia berusaha untuk bisa menjadi sosok yang pasangan kita mau dan inginkan. Kemudian yang terakhir, kartu yang muncul adalah kartu 4 tongkat. Dia memiliki sebuah tujuan yang jelas. Saat pasangan kita mungkin bingung, atau mungkin saat kita keluar ingin pergi makan atau apa, saat pasangan kita bertanya pada kita maunya kemana, kita kadang nggak tahu. Ya udah terserah, mungkin itu yang kita jawab. Tapi dia selalu tahu mau kemana. Dia selalu punya tujuan. Jadi di sini pasangan kita terbawa oleh tujuan tersebut, dalam artian merasa bahwa si orang ini selalu tahu tujuannya mau kemana, dan akhirnya pasangan kita ngikut dan nurut ke orang ini, dan akhirnya ini membuat pasangan kita berpaling dari kita ya. Jadi hal-hal inilah, pesona inilah yang membuat pasangan kita berpaling dari kita. Sekarang kita akan lanjutkan ke deck tarot yang kedua. Fokus ke diri, sekarang tanyakan dalam hati. Apa pesona dia yang membuat pasanganku berpaling? Kembali tanyakan dalam hati. Apa pesona dia yang membuat pasanganku berpaling? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu, terfokus ke apa pesona dia yang membuat pasanganku berpaling. Kartu yang muncul adalah kartu Ace Pentacle. Ini bercerita tentang sebuah awal, fisik. Jadi kartu ini adalah kartu-kartu materi, kartu fisik, kartu yang terlihat, dan kartu awal. Jadi karena hubungannya masih awal, masih sangat awal antara pasangan kita dan orang ini, dia selalu memperhatikan bagaimana bisa berpenampilan fisik luar biasa, sehingga membuat pasangan kita selalu menoleh ke arah si orang ini. Dia tahu bagaimana caranya menampilkan sisi terbaik dari dirinya. Baik itu mungkin dengan berpenampilan, berpakaian yang baik, ataupun mungkin dengan gaya yang oke. Yang ini membuat pasangan kita akhirnya selalu melihat sesuatu yang fresh. Mungkin dari kita karena sudah jalin relasi lama, kadang kita cuek tentang penampilan, tapi si dia tidak. Karena mungkin juga masih awal ya, tapi dia selalu memperhatikan penampilan fisiknya. Ini yang membuat salah satunya pasangan kita berpaling. Kemudian yang kedua, ini adalah tentang caranya meminta. Dia tahu cara yang tepat bagaimana menyampaikan apa yang diinginkan, sehingga pasangan kita mengerti apa yang dibutuhkan. Jadi tentang perasaan dibutuhkan. Kadang-kala kita berusaha untuk mandiri sehingga pasangan kita nggak merasa beban. Tapi dia tahu caranya untuk tampil tidak mandiri dan membuat pasangan kita selalu merasa dibutuhkan oleh dia. Kemudian yang ketiga, ini adalah tentang kartu tuntunan atau bantuan. Dia selalu tahu cara apa yang bisa dilakukan sehingga bisa membuat pasangan kita membantu dia. Jadi dia benar-benar paham cara minta tolong, dia paham cara meminta bantuan. Bahkan si pasangan kita merasa seolah-olah bisa menjadi sosok luar biasa yang membantu si dia dan membuat pasangan kita jadi bangga. Mungkin karena kita jarang minta tolong, kita berusaha mandiri, nggak mau beratin pasangan kita. Tapi di sisi yang lain, dia malah memanfaatkan titik ini sehingga membuat pasangan kita merasa sebagai seorang penolong bagi orang ini ya. Selanjutnya, kartu yang keempat. Ini sama seperti deck sebelumnya, nih tentang sosok, bisa jadi usia yang lebih muda, bisa jadi karena kartu ini adalah elemennya api, kartu tongkat, dia tahu bagaimana cara membangkitkan gairah dari pasangan kita ya. Cara membangkitkan semangat lagi dari pasangan kita. Selanjutnya kartu yang kelima, ini adalah kartu 2 tongkat, ini tentang pilihan. Dia tahu bagaimana caranya membuat pasangan kita berada di situasi entah kenapa harus memilih dia daripada yang lain. Jadi inilah cara atau pesona si dia yang membuat akhirnya pasangan kita berpaling ya. Mulai dari berpenampilan fisik, tahu caranya meminta bantuan, tahu caranya membuat pasangan kita layaknya seperti seorang penolong. Kemudian
Ini kembali tentang membangkitkan gairah. Dan yang terakhir, tahu caranya. Entah kenapa dipas-pasin waktunya saat pasangan kita lagi sibuk, ada urusan dengan kita, dia entah kenapa membuat seolah-olah pasangan kita harus bantu dia, dan akhirnya pasangan kita kelabakan dan akhirnya bantuin dia atau hadir untuk si dia. Nah inilah, ini cara-cara ini yang dia buat sehingga akhirnya pasangan kita berpaling dari kita ya. Kita akan lanjutkan yang memilih dek kartu yang ketiga. Sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apa pesona dia yang membuat pasanganku berpaling? Sekali lagi tanyakan dalam hati. Apa pesona dia yang membuat pasanganku berpaling? Sekali lagi ya. Tanyakan dalam hati, apa pesona dia yang membuat pasanganku berpaling? Taratku tebar kartunya. Taratku ambil satu buah kartu, terfokus ke apa pesona dia yang membuat pasanganku berpaling. Kartu yang muncul adalah kartu 5 koin. Ini cerita tentang kehilangan ya. Dia bisa menunjukkan sebuah sisi di mana dia pernah kehilangan, dia terluka, dia sakit. Sisi lemah dari sosok seseorang yang membuat iba. Ini hal yang dia punya, yang bisa memikat pasangan kita. Kemudian kartu yang kedua, ini bercerita tentang the what, akhir sebuah fase lama, awal sebuah fase baru, dan hal-hal yang terlihat nyata di sekeliling. Jika kita kaitkan ini dengan pertanyaan pesona yang membuat dia, pesona yang membuat pasangan kita berpaling sama dia, ini tentang bagaimana dia mengikuti apa yang pasangan kita tahu. Hobinya pasangan kita dia juga mengikuti, tren-tren terbaru yang kelihatannya mungkin menarik untuk bisa diikuti oleh pasangan kita, dia juga lakukan itu. Jadi dia seolah-olah hidup di dunia yang sama dengan pasangan kita. Kemudian yang ketiga kembali lagi tentang walaupun dia menyakiti hati dan perasaannya, yang penting dengan cara ini dia bisa membuat pasangan kita iba, dia akan lakukan. Walaupun mungkin dia harus berpura-pura, harus fake. Yang penting ini bisa menarik simpati pasangan kita, dia akan lakukan. Ini mungkin hal yang kita nggak akan lakukan, tapi dia lakukan ya. Kemudian kartu yang keempat adalah tentang merasa sayang dan merasa disayangi dan merasa menyayangi. Kadangkala kita mungkin tidak bertanya apa yang membuat pasangan kita merasa disayang. Kita sibuk menyayangi pasangan kita dengan cara kita. Tapi dia bertanya dan dia berusaha mencari tahu apa yang membuat pasangan kita merasa disayangi. Dan berceritakan juga apa yang membuat dia merasa disayangi. Akhirnya bisa saling klop mengisi karena mau cerita, mau terbuka, mau ngomong. Kemudian kartu yang kelima, ini adalah kartu bernomor 2 dari Arkana Mayor. Ini adalah kartu High Priest. Kartu ini bercerita tentang orang yang punya pengetahuan atau kemampuan yang luar biasa tinggi, namun seringkali nggak jadi diri sendiri. Ini masih nyambung dengan kartu yang 3 tadi di awal, di mana dia pintar untuk tidak menunjukkan dirinya, dalam alias pintar pakai topeng, pintar fake, pintar pura-pura, dan dia pintar sekali untuk menyusun sebuah strategi, dan ini yang dia lakukan sehingga pasangan kita bisa berpaling dari kita ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Semoga pesan-pesan yang didapat di sini bisa menjadi hal yang menjadi masukan sehingga kita bisa lebih berhati-hati, sehingga kita juga bisa memperbaiki diri kita dan tidak mudah terjatuh dalam perangkap-perangkap yang diberikan oleh pihak lain atau pihak luar kepada hubungan yang kita miliki. Sampai di sini pembacaan di video ini. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Dan untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.